Salam rekan-rekan moderis satir dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas mengenai buntut ya dari pernyataan Rocky Gerung yang menyebut bajingan tolol ya, yang dialamatkan kepada kebijakan daripada Presiden Joko Widodo, di mana David Tobing ya selaku pengacara melakukan gugatan begitu terhadap Rocky Gerung ke pengadilan, tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dijadwalkan pada hari ini begitu. Kita coba membacakan sedikit beritanya ya. Akademisi Rocky Gerung digugat secara perdata oleh advokat David Tobing ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perbuatan melawan hukum dengan pasal 1365 KUA Perdata. Dilansir dari laman sistem informasi penelusuran perkara Jakarta Selatan, sidang David melawan Rocky dijadwalkan pukul 10 WIB ya, hari ini begitu. Jadi hari ini Rocky Gerung akan mendapatkan perlawanan secara hukum ya dari salah satu advokat yang bernama adalah David Tobing begitu. Hal itu juga sudah dikonfirmasi sebenarnya oleh Humas PN Jaksel Juyamto. Sidang perkara dengan nomor register 712 PDT garing G 2023 PN Jakarta Selatan akan dilaksanakan di ruang sidang 5 katanya. Adapun misalnya bunyi daripada pasal 1365, kalau kita memperhatikan, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian ya. Jadi sebenarnya pasal yang dilakukan atau yang digunakan adalah pasal 1365 soal perbuatan melawan hukum. Kita tahu bahwa setiap tindakan seseorang yang dianggap merugikan terhadap orang lain dapat diajukan gugatan kepada pengadilan. Dan dalam kaitan dengan seorang Rocky Gerung yang beberapa waktu yang lalu membuat geger tatanan publik begitu ya di Indonesia, menjadi trending topik berbulan-bulan di Indonesia, akhirnya digugat oleh David Tobing kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebenarnya. Oke, lalu kita mencoba untuk menganalisis ya bagaimana kemudian alasan daripada David Tobing melakukan gugatan terhadap Rocky Gerung. Rocky mengkritik Jokowi yang menawarkan proyek IKN sebenarnya ke Cina dengan kata-kata bajingan tolol. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kritik ini disampaikan oleh Rocky Gerung, kalau kita lihat sejarahnya atau kita coba sedikit review bagaimana Rocky menyebut bajingan tolol ya, karena dianggap pembangunan IKN atau ibu kota negara yang ada di Kalimantan dia nggak memiliki persoalan dan juga permasalahan yang sangat-sangat luar biasa, terutama misalnya bagaimana kemudian seorang Rocky menilai bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi yang secara langsung itu memperjualbelikan proyek IKN kepada Cina begitu. Nah, sikap-sikap yang seperti itulah yang kemudian mendapat penolakan ataupun kritik tajam daripada seorang Rocky Gerung, sehingga ia menyebut bajingan tolol ya menyebut bajingan tolol. Nah, kalau kita memperhatikan bagaimana kemudian David menjelaskan dalam KBBI hinaan yang dimaksud adalah bajingan tolol adalah kata-kata tercela ya, tidak beradab sehingga nyata tergugat telah melakukan hinaan begitu. David turut mengajukan tuntutan provisi dalam gugatannya. Ia ingin majelis hakim Pengadilan Negeri Selatan melarang Rocky untuk menjadi pembicara dan narasumber di tempat-tempat pertemuan maupun media online. Jadi sebenarnya salah satu gugatan ataupun isi gugatan yang dimintakan oleh David Tobing kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah melarang seorang Rocky Gerung untuk berbicara baik secara daring ya maupun non daring begitu di baik itu di media sosial ataupun di media-media yang sifatnya punya amplifikasi yang cukup luar biasa terhadap seluruh rakyat Indonesia begitu. Dan bagi David Tobing bahwa hinaan Rocky ini termasuk salah satu merusak harkat dan martabat Presiden Jokowi, tapi juga seluruh bukan hanya Presiden Jokowi tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut bagi seorang David Tobing mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah, menjunjung tinggi nilai budaya, kesopanan dan kesusilaan.
Jadi apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sebenarnya bagi David Tobing adalah salah satu bentuk serangan yang dapat merusak harkat martabat daripada seorang Presiden Republik Indonesia, yaitu adalah Jokowi. Bukan hanya sebenarnya Jokowi sebenarnya, tetapi seluruh anak bangsa, ya kurang lebih begitu yang disampaikan oleh David Tobing. Nah, kalau kita memperhatikan dan juga mengecek bagaimana kemudian SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, ya. Kalau kita menuliskan misalnya Rocky Gerung, ya, kita mencoba mencari Rocky Gerung di pengadilan, kita akan menemukan memang sudah terdaftar di SIPP, ya. Kalau kita coba klik detailnya di sini, terlihat bahwa memang nama penggugatnya adalah David M.L. Tobing SH, kemudian Johan Immanuel, ya, kemudian ada juga Rocky Gerung. Ini ada Rocky Gerung yang secara tidak langsung sudah terdaftar di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kode ataupun nomor perkara 712 PDT G 2003 PN Jakarta Selatan, seperti itu. Nah, adapun agendanya adalah sidang pertama, ya. Jadi pada hari ini dijadwalkan, memang hari ini akan ada jadwal sidang pertama untuk gugatan nomor 712, di mana di situ ada David Tobing sebagai penggugat dan ada Rocky Gerung sebagai seorang yang tergugat dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, gitu. Nah, rekan-rekan, meski demikian bahwa sidang gugatan ini bagi seorang Rocky Gerung itu adalah absurd, ya. Sidang perdana absurd bagi Rocky juga sidang ini adalah sidang yang absurd, itu. Lalu apakah Rocky akan hadir dalam persidangan gugatan hari ini? Rocky menyebut bahwa tidak ada undangan, katanya. Tidak ada relas, ya. Kalau kita tahu bahwa di dalam proses pengadilan itu ada relas ataupun ada panggilan, ada pemberitahuan kepada pihak-pihak untuk nantinya menjadi hadir begitu di proses persidangan pertama di dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh David Tobing kepada Rocky Gerung, begitu. Meskipun apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung sebenarnya itu adalah gugatan yang absurd, ya, dan juga kalau kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky sebenarnya adalah sesuatu yang normal-normal saja, karena ketika dia tidak mendapatkan relas, artinya Rocky Gerung punya hak untuk mangkir, tidak hadir di dalam proses persidangan. Tapi lagi-lagi apapun bisa terjadi, ya. Pada hari ini Rocky akan apakah hadir ataukah tidak akan hadir, tapi dari respon daripada Rocky Gerung yang menyebut ini adalah absurd dan juga mengatakan bahwa tidak memiliki undangan untuk hadir di proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Jokowi juga sebenarnya sudah merespon secara bijak terhadap apa yang digugat oleh David Tobing, ya, yang menyebut bahwa ini adalah hal yang kecil, ya. Jokowi lebih suka untuk melanjutkan pekerjaan dalam proses untuk menuntaskan kepemimpinannya di sisa akhir masa jabatannya di periode kedua Presiden Jokowi dalam kaitannya sebagai seorang presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, begitu. Nah, apapun yang akan terjadi pada hari ini, kita akan lihat apakah Rocky akan hadir di dalam gugatan yang diajukan terhadap dirinya ataukah akan mangkir, begitu. Karena memang hingga saat sekarang dia belum mendapatkan undangan, ya, seperti keterangan yang disampaikan pada hari Senin, ya, sesuai dengan berita yang diturunkan oleh Detik News ini. Dan kita berharap bahwa gugatan yang diajukan oleh David Tobing secara tidak langsung memang diatur dalam pasal 1365, karena perbuatan melawan hukum itu adalah hal yang berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang terhadap orang yang lain, begitu. Dan kita berharap bahwa kalau kita telusuri dalam SIPP belum tercantum mengenai data-data yang secara lengkapnya, kemudian juga mengenai tuntutannya apa saja, begitu, belum terlacak di SIPP. Dan harapannya memang perkara ini nanti bisa membuka, ya, semacam pengetahuan secara
yuridis begitu atau pengetahuan hukum bagi rekan-rekan modernis satir dimanapun Anda berada, apakah nanti gugatan ini akan dikabulkan atau mungkin akan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan juga yang mengadili perkara yang melibatkan antara David Tobing dan juga Rocky Gerung ini. Memang ini terdengar mungkin sangat-sangat luar biasa ya, tetapi memang sebagai asas di dalam kita pengadilan kita bahwa hakim itu tentu tidak dapat menolak setiap gugatan yang diajukan terhadap dirinya dengan alasan tidak ada hal yang mengatur dan lain sebagainya. Tentulah nanti hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh David Tobing ya dalam gugatannya begitu, dan semoga saja apa yang akan diputus oleh majelis hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum antara David Tobing melawan Rocky Gerung bisa menghasilkan putusan yang nantinya dapat menjadi sesuatu yang betul-betul objektif begitu ya. Meskipun Rocky juga sudah memberikan semacam pernyataan ataupun tanggapan bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang absurd begitu. Nah, dan inilah yang menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita pelajari dan pahami bagaimana kemudian SIPP ataupun Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang belum menampilkan apa-apa saja yang dituntut oleh David Tobing, dan semoga saja apa-apa yang nanti bisa kita pelajari daripada peristiwa yang sangat-sangat luar biasa ini, bahwa Rocky melakukan semacam kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dalam kaitannya dengan pembangunan IKN yang dianggap memiliki banyak masalah seperti itu, sehingga dia menyebut frasa bajingan tolol ya. Meskipun Rocky sudah berkali-kali mengatakan bahwa bajingan tolol itu dialamatkan kepada presiden sebagai jabatan publik yang bisa untuk dicaci maki, yang bisa untuk dikritik seperti itu, dan tidak ada hal yang perlu untuk dibaperi lah dari peristiwa yang sudah dilakukan oleh seorang Rocky Gerung, karena memang kebebasan berpendapat dan juga menyatakan pikiran di hadapan publik adalah sesuatu yang lumrah dalam konteks negara demokrasi. Dan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sebenarnya adalah salah satu bentuk bagaimana kemudian ia melihat bangsa dan negara ini harus tumbuh dengan akal pikiran yang sehat, dan setajam-tajamnya ataupun sekasar-kasar yang dilakukan oleh kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu menjadi wake up call ya bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa di dalam melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang pengusaha harus dilihat dari sudut-sudut yang kritis begitu. Terima kasih rekan-rekan, selamat menjalankan aktivitas kembali.